Nah, oke, kita langsung masuk ke tutornya ya. Jadi, yang pertama kali kalian siapin yang pasti nanti ada garis lahan. Ini aku karena buat contoh aja. Terus ini yang namanya grid tuh garisnya kayak gini, teman-teman. Ada strip panjang sama strip pendek gitu. Terus yang pertama itu kan aku siapin garis atapnya. Coba ini aku hapus dulu ya as gridnya ini, biar nggak terlalu pusing kalian. Aku hapus dulu. Nggak apa sama dimensinya dikit. Oke, jadi kurang lebih tuh kalian, aduh kehapus lagi. Oke, kurang lebih kan kalian udah bikin nih kayak gini nih. Udah bikin kayak gini. Terus di sini ini aku pakai bangunan 2 lantai ya. Jadi kolomnya agak gede. Jadi kalian anggap aja kolomnya ya kolom biasa gitu. Terus kan ini udah ada garis atapnya. Jadi yang pertama kali kita bikin kan sebenarnya kita offset list plannya kan. Oh ya aku lupa. Ini nanti dibikin garisnya solid aja. Nah jadi garisnya kayak biasa kayak gini. Nah kayak gini. Biar nggak pusing gitu. Nanti kan ada beberapa garis yang putus-putus nih kayak di jurai dalam. Ini biar nggak kecampur gitu. Udah kan, udah jadi. Kan aslinya kayak gini. Terus yang pertama kali kan kita sebenarnya offset ke list plangnya gitu. Offset ke list plangnya itu 2 cm. Ini sorry kalau layarnya nggak sesuai, tapi kalian yang penting tuh perhatiin di gambarnya aja. Jadi ini aku gambarnya pakai mili, jadi aku harus tambahin 0. Nah ini anggapannya tuh 2 cm lah. Ini aku sebenarnya tuh nanti kayak gini. Terus juga ini yang bagian-bagian kayak gini, ini juga dilurusin pakai fillet gitu ya. Ini aku sambil ngajarin cat aja biar kalian juga nantinya semester depan gak ketinggalan jauh. Nah ini pokoknya ceritanya udah selesai semua biar cepet. Nah selanjutnya kan kita bikin jurai nih. Jurainya itu kan 8/12, tampak atasnya 8. Nanti kalian bikin 1 mili aja di gambar. Ini aku sesuai ukuran aslinya aja, berarti ke bawahnya 4 cm atau 40 mili, ke atasnya 40 mili. Pokoknya semuanya kayak gitu ya. Ini aku bikin ini. Pokoknya semua, mau jurai dalam, jurai luar. Semuanya di offset dulu. Kalaupun kalian mau gambar langsung juga nggak apa-apa. Ini yang penting aku bikin tutornya tuh gampang. Nggak mungkin karena aku bikin secara manual gitu. Pasti agak lama durasi. Ini nok juga aku lupa. Nok juga sama 8/12. Jadi tetap di offset semua. Pokoknya dari atas-atas dulu nih. Ini juga nok. Jadi kalian harus gabungin semuanya dulu. Nah, tapi yang perlu diketahui di sini, nanti nok itu putus di perpotongan ini yang terluar. Jadi dia tuh nanti ada, ini buat garis bantu aja sih sebenarnya. Ini nanti bikin kayak gini. Jadi jurainya itu nantinya motong di, aduh, yang ini belum kepencet. TR. Nah, jadi nanti semua noknya tuh akan kayak gini. Nah, ini yang garis tengah ini sebenarnya nggak terlalu perlu, nggak apa-apa sih. Ini sebenarnya tuh kayak gini. Nah, ini sebenarnya ini ada beberapa jurai yang dia tuh misal bentuknya lingkaran, berarti kan dia nggak ada titik pusatnya nih. Jadi kita hapus aja. Nah, jadi kayak gini. Ini sebenarnya kalau misalnya dikit kayak gini. Cuman aku tahu kalau misalnya gambar manual itu kalian pasti tricky banget kan. Ini nih harus di setelah nanti kalau misalnya udah semua nih, udah semua. Ini nanti di trim, pokoknya jangan lewatin list plan. List plan itu kayak garis terakhirnya gitu. Jadi ini pokoknya yang tengah-tengah itu dihapusin aja dulu. Pokoknya udah nih, misal udah semua. Ini juga disambung-sambungin. Oh, aku lupa. Jadi yang nok itu tertinggi dari semuanya. Nah, jadi kan dia ini
jurai dalam kan. Ini tuh jurai dalam dia tuh. Jurai dalam itu dia tuh bentuknya kayak apa ya? Kayak agak ke dalam gitu. Kalau ini kan luar sama luar. Nah, dia itu agak ke dalam jadi nanti ada talang. Talang itu fungsinya apa? Buat mengalirin air gitu. Jadi nanti kalau kalian bikin sanitasi biasanya di bawah talang itu ada bak kontrol namanya. Jadi kan biasanya kalau kalian lihat rumah-rumah nih, dia nurunin air banyak banget sini. Nah, jadi di bawahnya ada bak kontrol, dia tuh biar tamannya tuh nggak banjir. Misalnya ini taman ya, gitu. Gitu aja ini. Yang area-area dalam itu pokoknya jurai dalam namanya. Yang nanti kalian bikin putus-putus gitu. Jadi di sini tuh jurai itu ada di bawah nok. Jadi dia tuh harus motong kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini nih yang belum nyatu disatuin. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini juga jurai kan. Terus ini noknya tuh yang ini. Jadi dia tuh kepotong gitu. Gini. F-nya ini ke sini, ini ke arah sini. Nah, kayak gini. Ini yang jurai ini dipotong. Terus tiba-tiba udah 5 menit aja nih. Nah, pokoknya intinya kayak gini. Jadi nok tuh nggak ada yang bisa mutus dia gitu. Ini udah selesai. Udah selesai misalnya ini juga udah. Ini juga nanti garisnya tuh di ujung sini ya. Garis noknya. Terus kalau udah kita bikin kaki kuda-kudanya. Nah, buat bikin kaki kuda-kuda, terus kita perlu ngatur bentangnya kayak yang aku bilang tadi. Dari as ring balok ke as ring balok. Dia tuh kan asnya sini ke asnya sini. Berarti ini aku 4 meter kan. Ini aku 2 meter sama 2 meter. Jadi aku bentang kuda-kudanya tuh 4 meter. Terus ini yang bawah. Ini 2 meter, ini 150. Itu enaknya kalau misalnya kalian ngegrid gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngegrid, nanti kalian butuh ring balok tambahan. Kayak misalnya gini. Ini aku kasih contoh satu dulu nih. Aku ganti warna ya. Misalnya aku ini. Terserah deh layarnya. Jadi nanti di sini itu ada yang namanya kaki kuda-kuda. Kuda-kuda. Ini tinggal di mirror aja. Nanti kalian bikinnya kayak di garis-garis lurusan dulu, nggak apa-apa, tinggal dihapus-hapus. Yang penting tipis dulu gitu ya. Mending tipis dulu. Ini yang pertama kita offset ke kiri kan kuda-kuda itu 8/12 kan. Berarti 40 cm ke kanan, 40 cm ke kiri. Nah, itu dia tuh nanti kayak gini. Ini kuda-kuda yang pertama. Nah, tapi kan tadi di bawahnya ada balok tarik tuh yang aku highlight itu. Nanti dipanjangin ke sini. Nah, itu balok tarik itu nanti ke offset keluar itu 5 cm aja nggak apa-apa. Jadi kalian sebenarnya bikin garis bantu dulu. Atau langsung gitu nggak apa-apa. Misal ini langsung misal udah lurus nih. Misal. Ya nanti kalian lurus-lurusin lah. Aku sih biasanya bikin garis bantu dulu. Terus baru bisa polyline ke atas. Misal ini 5 cm ya. 50. Aku pakainya milih soalnya. Udah tinggal kayak gini. Misal ini udah. Nah, ini jadi dia tuh sebetulnya kan ini ring balok ya. Ini ring balok tuh sebenarnya dibablasin ke sini. Ini kalau ring balok. Tapi kan kita kan punya mur plat kan. Nah, itu. Nah, mur plat itu sebetulnya dimensinya sama, tapi kita bikin beda aja supaya nantinya kita bisa bedain yang mana balok, yang mana mur plat. Kita bikin 12 aja nggak apa-apa. Ini nanti misal segini lah. Jadi nanti dia tuh si kuda-kudanya itu sebenarnya masih tembus ke sini. Nah, pas di mur plat itu dia udah kosong. Nah, ini tinggal balok tariknya. Jadi kalian kalau mau visualisasinya, kalian coba lihat video yang pertama yang buat pengenalan struktur itu. Ini kan garis bantu nih, nanti dihapus. Ini sebenarnya as-as doang. Biar di tengah dan simetris gitu ya. Terus nanti kuda-kuda itu dibuat setiap pertemuan dari jurai. Ini kan ada pertemuan nih, satu nih. Ini aku bikin ini aja. Ini aku nggak mungkin bikin semua kan, kepanjangan nanti kuota kalian habis. Ini satu, ini kuda-kudanya sama, berarti nih bentangnya sama-sama 4 meter. Jadi dibikin
kuda-kuda satu aja, kuda-kuda satu dengan bentang 4 meter gitu ya. Nanti kalian bisa buat lah itu, misal di sini nih kuda-kuda kayu bentang 4 meter gitu. Ini punyaku gitu. Nah, ini udah, berarti di sini sama di pertemuan ini kan harusnya kan dia karena dia habis di sini. Ini aku kurang, pokoknya harus di tengah nanti. Karena tengahnya aku hapus jadi hilang. Terus juga dia kan juga ini kan jurainya sebenarnya ada ke sini kan. Kalau misalnya di mirror, itu sebenarnya dia di sini ada. Jadi dia butuh pertemuan juga di sini. Sebetulnya. Nah, ini kan masih satu ini kan. Satu bentang kan. Bentang itu kan dari ring balok satu ke ring balok satunya. Nah, ini berarti dia dari sini. Dia nanti ke atasin lagi 5 cm gitu ya. Nah, tapi kan kuda-kuda itu harus selalu berpijak di atas ring balok gitu. Nah, oleh karena itu, ini ring baloknya tuh bisa direkayasa atau dipanjangin. Jadi biar kuda-kudanya itu punya pijakan. Nah, ini jadi dipanjangin kayak gini, ini kayak gini. Terus ini misal ini ring balok nggak kepake nih, hapus aja dulu gitu. Jadi nanti kalian nggak usah gambar kolomnya. Ini karena aku ambil doang, tinggal ambil, jadi masih ada. Nanti kalian nggak usah gambar kolom. Ini apa nih yang hilang? Oh, sebentar. Ini aku coba hapus, ini kan nggak kepake nih. Ini nanti yang nggak kepake bisa dihapus aja nggak apa-apa. Jadi inget ya, kalian nggak boleh gambar kolom di sini. Nggak, kolom itu nggak kelihatan gitu. Jadi ini udah punya pijakan nih dia, pijakan di sini sama pijakan di sini. Ini udah clear nih yang satu. Belum deng. Kan ini jaraknya masih jauh banget. Nah, sini sampai sini. Jadi kuda-kuda tuh jarak minimalnya atau normalnya itu 2,5 sampai 3 meter. Ini kita lihat dulu nih jaraknya itu sekitar berapa. Misal bebas mau dari mana. Ini sekitar kita anggap aja 6 meter gitu ya. Ini karena aku nggak pasti. Harusnya itu kalau misalnya asnya masih ada, ini misal asnya ini masih ada, kita bikinnya tuh di tengah asnya pas. Jadi gini. Offset 40, sini 40, sini 40. Nah, harusnya asnya kuda-kuda itu di sini. Bentar. Lupa tadi udah kehapus duluan. Nanti hapusnya berarti terakhiran aja nggak apa-apa. Jadi ini tuh harusnya di sini. Jadi dia tuh sejajar sama ini. Ini nanti dia dapat 6 meter gitu. 6 meter. Terus kalau udah kan 6 meter bagi 2 kan jadi 3 meter ya udah 3 meter aja nggak apa-apa. Ini tinggal ini di copy, terus ini kan udah ada bentang notnya nih, tinggal kalau nggak di copy aja ke kanan 3 meter. Atau kalau aku kan pakainya milih jadi 3000. Nah, ini udah otomatis ada. Nah, sebenarnya kan ini nggak kepake nih yang balok ini, ring balok ini. Jadi dihapus aja. Kalau nggak kepake dihapus aja nggak apa-apa. Nih, jadi dia tuh kelihatan kuda-kudanya. Terus lagi yang sini, dia kan pijakannya yang ring balok ini sama ini. Terus dia pertemuannya ini sama ini. Nah, pas banget nih. Ya udah nggak usah diapa-apain. Terus abis itu yang kecil nih berarti bentangnya berapa? Tadi belum dihitung. 3,5 meter. Nah, jadi ini kuda-kudanya juga setiap pertemuan ini gitu. Ini jadi, nah ini harusnya di as kuda-kuda itu yang ini. Nah ini kan kita nggak tahu nih, dia nggak bisa berpijak di sini. Jadi bisa aja dia tuh dipanjangin ke sini, ini juga panjangin ke sini misal nih. Terus ini kan masih bentuk blok. Ini aku export dulu, bisa aja dia tuh lanjutnya ke sini. Bisa jadi kita bisa rekayasa ring baloknya. Pokoknya gimana caranya biar si kuda-kuda ini punya pijakan gitu. Terus ini satu, terus yang kedua kan ini di sini nih. Nah, harusnya di sini. Nah, ini udah dapet nih 2. Jadi ini ada kuda-kuda satu, ini kuda-kuda satu, ini kuda-kuda satu, kuda-kuda satu, kuda-kuda satu. Yang ini kuda-kuda 2. Karena bentangnya berapa gitu. Terus ada lagi kan setengah kuda-kuda.
setengah kuda-kuda itu dari sini ke sini. Pokoknya dari pertemuan si Jura itu ke arah luar. Ini juga nanti bisa dilebihin aja 5 cm kayak tadi. Ini dari asnya aja, terus nanti offset 4 cm, offset 4 cm. Tapi kalau misalnya kalian di kertas, kalian bisa offset 5 cm aja nggak apa-apa. Nanti dijadiin 1 mili. Pokoknya yang lebarnya 8 cm, kita bikin 1 mili aja nggak apa-apa, biar kalian gampang. Ini juga ini berarti di sini kan. Ini di sini, ini juga di sini. Kepanjangan ya tutornya. Ya kayak gini, ini juga nanti di offset sesuai lebarnya. Kalau udah ini ya ini jangan lupa. Nanti tuh harus di bawah urutannya juga jangan lupa. Yang pertama nok, jurai, terus nanti ada gording, baru kuda-kuda. Tapi kan ini kuda-kudanya bersilangan nih. Ini yang kuda-kuda gede sama kuda-kuda kecil. Tapi kan karena dia udah mepet ke sini, jadi dia tuh ibaratnya tuh lebih rendah kan elevasinya daripada yang pucuk sini. Jadi dia tuh ada di bawah yang kuda-kuda kecil. Kuda-kuda kecil. Jadi nanti kalau misalnya udah di offset kayak gini nih, 40 cm. Lupa ini juga 40 cm. Nah, jadi dia tuh lebih atas yang kecil gitu. Nah, jadi dia bakal kepotong kayak gini. Ini juga pasti bakal kepotong nok sama jurai. Udah ya. Jadi nanti dasarnya seperti itu aja. Terus habis itu kita kan bikin gording. Nah, gording itu sebenarnya bentangnya, bukan bentangnya sih, jarak antar gording. Biasanya kan gording nggak cuma satu nih, ada yang dua gitu. Nah, pokoknya kalau kalian bikin dua itu harus sama persis jaraknya. Kan kalau misalnya bikin dua nih, di sini sama di sini misal nanti. Uh, misal nanti di sini sama di sini. Nah, jarak antara ini sama ini tuh biasanya harus sama. Tapi kalau ini ke atas kayaknya dimaklumi nggak apa-apa. Pokoknya ini sama ini tuh harus sama. Tapi karena kita cuma bentang 4 meter, 3 meter, itu satu aja cukup. Nah, kalau misalnya bentangnya masih kecil, ini sebenarnya kita bikin satu boarding aja cukup kan. Jadi tinggal kita pakai asnya, kita bikin garis bantu lah. Nih, garis bantu. Dia tuh ada di bawah jurai. Jadi tinggal di ini, terus di extend. Nah, dia otomatis nyambung gini kan. Terus yang tadi aku highlight lagi, ini kan baru asnya. Nah, ketika kita lihat tampak depannya, dia kan akan miring nih. Nah, dia akan miring seperti ini. Jadi dia tampaknya itu, dia kemiringan juga kelihatan. Misalnya aku bikin kemiringan atapnya kan berkisar 30-35 derajat. Ini aku coba bikin, sebentar. Ini aku pakai yang milih. Nah, ini kan gording kayak gini. Terus aku bikin lah kemiringannya itu sekitar 30 derajat aja kali ya. Nah, kayak gini. Ini baru asnya. Kita ambilnya yang paling atas aja, karena yang paling bawah itu sebenarnya dia ngurutin tupai-tupai, jadi dia nggak akan menyatu. Kita lihatnya atasnya aja, terus kita tutup garis bantu. Nah, jadi nanti kayak gini. Jadi garisnya tuh kayak gini. Tapi kalau misalnya susah, ya nanti ini coba ini harusnya 50, ini 50, ini 70. Jadi nanti bisa dibuat-buat aja, nggak apa-apa. Yang penting ada kelihatan beda gitu. Terus ini garis bantunya bisa dihapus. Aku ganti warna aja ya. Nah, ini kalau misalnya udah jadi kayak gini, tinggal di mirror. Tapi kalau misalnya, apa namanya, pakai kertas langsung berarti ya manual gitu. Ininya kayak gitu deh. Nah, ini nanti dia tuh nyambung semua gitu loh. Yang ini juga dapat gording. Nah, dia kan sampai juara yang ini nih. Yang di extend di sini. Nah, ini juga sampai juara yang ini, extend di sini. Nah, habis itu kan dia di sini ada pengecilan nih karena bentangnya itu beda, tapi nggak apa-apa karena kita udah bikin satu jalur, ya udah tinggal disamain aja. Nah, ini juga di trim dulu, jangan lupa panjangan, terus habis itu di mirror lagi. Nah, ini di extend lagi.
Ini aku tutor dasar aja, nanti kalau misalnya kalian bisa langsung ya oke, nggak apa-apa, tapi perlu diingat benar-benar kalian harus tipis-tipis banget karena kemarin banyak banget yang nggak tipis-tipis coy. Jadi kalau revisi nanti mempersulit kalian sendiri gitu. Nih di mirror juga, pokoknya semuanya tuh nyambung lah. Aslinya ini kan nyambung, tapi kan dia berada di bawah jurai gitu kan. Nah ini juga mirror. Aduh, tengahnya hilang. Nah ini tinggal disambungin ke sini. Nah ini udah jadi gordingnya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi dia tuh nyambung semua gitu. Ini kan nanti ada nok nih. Cuman karena garisnya tumpuk-tumpuk jadi ya kayak gitulah. Ini sebenarnya kalau kamu mau hapus ring balok yang ini, gak bisa. Yang ini bisa. Karena dia tuh masih, aduh ini nyatu lagi. Maksud aku, ini karena yang ini nggak terlalu dipakai, ya udah dihapus aja nggak apa-apa. Tapi yang ini kan dia perlu ada jalur nih ke sini. Kayak gitu. Sebenarnya kalau mau ring baloknya dikasih semua juga nggak apa-apa, tapi itu bakal pusing sih. Terus juga jangan lupa ini nanti ada murplat sedikit 12 cm. Ini kurang lebih gording udah. Ini sebenarnya udah selesai kayak gini. Oh belum deng. Nanti ada balok sokong di sini. Balok sokong tuh gimana? Balok sokong tuh dia tuh tetap 45 derajat. Kalau misalnya kalian susah, begini aja, di mirror aja. No, terus kalian potong di sini. Oh enggak, sorry. Ini harusnya dia lurus potongnya. Ini dia tuh buat perkuatan aja sih. Dia tuh sebenarnya balok sokong itu dia tuh kayunya tuh miring gitu. Antara ujung-ujungnya tuh nggak rata. Nah, ini aku kasih contoh aja nggak apa-apa. Nanti jaraknya tuh bisa dikira-kira aja. Kalau ini aku tuh sekitar dari ujung ya, bukan dari lisplang banget. Ini aku sekitar ada 120 lah, 120 cm. Ini terserah. Jadi yang penting dia tuh buat perkuatan aja, buat mijek ke baloknya. Tapi kan nanti di sini ada murplat kan. Ini nanti ketumpuk murplat sih. Jadi murplat itu nggak ketumpuk apapun kecuali kayak jurai, kayak rang. Bukan, ya reng sama usuk gitu. Terus habis itu kita bikin satu sisi yang buat usuknya nih. Ini aku contoh aja bikin uh, tak bantunya deh. Aku ganti lagi deh jadi Excel. Pertama mungkin kalau dari aku pribadi kita bikin as-asnya dulu emang. Ini 50 cm ya, 500 ml. Aku bikin satu aja cukup sih. Terus juga usuk tadi lebarnya berapa? 5/7 ya. Jadi 5 cm. Jadi ke kanan 2,5 cm, ke kiri 2,5 cm. Kurang lebih nanti kalian gambarnya tuh kayak gini. Ingat ya, list plank itu enggak apa namanya? List plank itu selalu bersih, dia tuh enggak kepotong apapun. Tuh, terus ini juga yang kelebihan dipotong aja dulu. Jadi kan tadi aku bilang ya, kalau usuk itu ada di bawah jurai. Begini, pokoknya ini kalian bikin dulu, terus tinggal di copy-copy gitu kan. Ini contoh aja. So, udah satu sisi aja kayaknya, biar nggak kelamaan videonya. Aduh. Terus manual ya. Nah, udah kayak gini, terus ini tinggal dimiringin sebenarnya. Ini kalau aku miringin tuh sebenarnya kayak dibebaskan gitu loh. Paham nggak? Jadi sebenarnya nggak terlalu ada aturan kayak gimana, tapi kalau misalnya kemiringannya sendiri bisa dikira-kira aja langsung di
kertas saja kan sebenarnya dia tuh kemiringannya ikut kemiringan atap kan sebanyak 30 derajat misalnya kalau kalian mau 50 derajat, jadi nanti dia tuh tetap miring-miring sampai misal 3 usuk nggak apa-apa, dia tuh tetap miring semua tapi ada yang lurus gitu. Ini bisa nanti langsung di kertas saja. Terus habis itu rengnya jangan lupa, rengnya itu dari ujung, kan jaraknya sebenarnya 25 cm ya, 25 cm. Sorry lagi 250. Nah, ini baru garis-garis rengnya doang. Nah, ini baru garis asnya rengnya. Terus kita ke offset lagi. Kan tadi tampak atasnya 30 mili atau 3 cm. Jadi kayak gini. Tinggal di copy-copy aja sebenarnya. Nah, nanti kurang lebih kayak gini sih. Dan nanti kalian menyesuaikan aja, kalau mau langsung nggak apa-apa. Terus ya aku lupa. Nanti ketika misal nih kalian bikin yang namanya usuk, itu kan nanti dia tuh ada yang di gording ya. Misal aku pindah sini deh. Misal aku pindah di sini. Sorry. Jadi dia tuh akan putus di tengah sini. Kayak yang aku bilang tadi yang tambahan. Ini sebenarnya kan ini cuma garis bantu buat lebar usuknya kan. Terus habis itu kayak kalian tuh bikin garis lagi kayak gini sebelah sini. Nah, jadi kan dia miring kan, jadi sisi sini sama sisi sini tuh nggak ketemu gitu. Di sini berarti berhentinya di knock kayak gini. Semua ya, semua harus digini. Terus juga ini berarti dia tuh kan di atas boarding, jadi nah akan kayak gini. Gitu sih. Nanti kalian coba-coba sendiri. Ini aku dasarnya aja udah kayak gitu. Nah, nanti kepanjangan. Terima kasih guys, semangat.